Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau mau dimaknai tentang makna tawakal, apa bedanya tawakal dengan nekat? Sekarang ini bagi anak-anak nih, banyak orang nggak bisa bedain mana tawakal mana nekat. Hingga kadang ya beda-beda tipis lah, keserempet-serempet. Kadang ngomong tawakal nggak taunya nekat, kadang ngomong nekat yang artinya tawakal. Ini kita harus paham biar kita bisa memposisikan diri kita betul-betul jadi orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Hafid pernah ditanya oleh muridnya, bagaimanakah akal bisa memahami makna tawakal secara mudah ketika kita menghadapi satu musibah atau satu permasalahan? Beliau langsung menjawab dengan memberikan sebuah gambaran yang mudah diterima oleh setiap akal. Kata beliau, tawakal itu seperti orang yang menanam sebuah pohon. Sejak kecil kita pilih bibit yang bagus, kita cari tanah yang bagus, kita tanam dengan cara yang bagus, kita beri pupuk dengan bagus, kita aliri dengan air yang bagus. Setelahnya kita serahkan semua kepada Allah. Adapun urusan bagaimana dia akan berbuah, manis atau tidak buahnya, akan panennya kapan, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tawakal yang benar. Jadi kalau mau dihubungkan dengan keadaan kita sekarang ini, kita menghadapi virus, musibah, menghadapi bala sekarang ini, bagaimana makna tawakal yang harus kita terapkan? Ya kita usaha menjauh dari perkumpulan sebisanya, yang perkumpulan itu membahayakan. Artinya kumpulannya orang-orang yang tidak sehat. Kalau kita tahu itu kumpulan orang-orang yang sehat, ya kita masih boleh berkumpul, membersihkan diri, membersihkan tempat kita. Kalau sholat berjamaah dengan ada jaraknya. Kalau masuk ke satu tempat disemprot, tangan dibersihkan, banyak cuci tangan, banyak berwudu. Ini yang bisa kita kerjakan secara zahir, artinya sesuai dengan pesan dokter, pesan ahli ilmu yang berurusan dengan penyakit, maka cara-cara itulah yang bisa kita kerjakan agar terhindar dari penyakit, dari wabah yang sekarang sedang melanda bukan hanya Indonesia tapi dunia. Kalau sisi zahir sudah kita kerjakan, adapun urusan sembuh, urusan kapan akan hilangnya, itu bukan urusan kita. Itu sudah kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahirnya sudah kita kerjakan, tinggal makna batinnya. Bagaimana cara batinnya? Ya berdoa, kumpul keluarga, doa bersama. Jangan lupa tiap hari kita baca rotib. Karena bagi para habaib, rotib adalah pagar yang bisa memagari kita dari berbagai macam bencana, bala, musibah. Baik rotib atas boleh, rotib al-haddad boleh. Karena di antara faedahnya rotib, jangan hanya kita sendiri, keluarga kita pun terjaga, tetangga kita akan terjaga, hingga daerah kita akan diharapkan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bencana. Usahakan sekampung baca semua. Kalau nggak bisa kumpul di masjid, ya tiap-tiap rumah diminta untuk membaca rotib. Terus kunut nazilah. Maka setiap orang baca kunut nazilah tiap waktu, hingga bala ini, musibah ini betul-betul akan diangkat oleh Allah. Karena dalam
doanya. Kunut nazilah itu ada doa Allah warfa'anal bala wal waba wal ghala wal fitan, diangkat ya Allah dari bencana, dari wabah, dari fitnah, kesusahan, hingga ketika setiap orang itu melaksanakan ini, artinya orang itu maksudnya kalau tiap-tiap rumah ya, tiap individu di rumah baca, keluarga baca, berjamaah di rumah imamnya baca. Kalau bisa di musola, musola baca, masjid baca. Artinya ketika penyelenggaraan sholat berjamaah, walaupun hanya takmirnya saja yang berjamaah, tetap pakai speaker, baca kunut nazilah agar menjadi syiar, bentuk bahwa kita umat Islam selalu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi keselamatannya. Kalau bisa lagi ditambah lagi baca khatmul Quran. Sekampung dikoordinir. Kalau nggak bisa hataman Quran di masjid, ya dikoordinir tiap rumah baca 1 juz. Artinya satu hari kampung kita menghafalkan atau menghatamkan 1 Quran. Kalau penduduknya banyak ya 2 Quran, 2 kali hatam. Kalau penduduknya banyak lagi 3 kali hatam. Ini kita harus upayakan, artinya tokoh kampung, sesepuh kampung harus duduk bersama, kumpul, bicara bagaimana cara menanggulanginya. Nanti bagaimana doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai rotib, kunut nazilah, bacaan secara bergilir tadarus Al-Qur'an, kemudian bersolawat sekian ratus ribu, dibagi satu kampung berapa orang, dibagi bulan sekian, rumah bulan sekian, sehari kita bisa bersolawat sekian ribu kali. Ini didawamkan yang insya Allah akan jadi bagian dari yang kita kerjakan secara batin, yang mana kita munajah, tawakal secara zahir, dan juga ada amal ibadah secara batin yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, yang paling khusus adalah kita sandarkan dahulu pada diri kita pribadi, munajah kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan wabah ini karena dosa-dosaku, ya Allah. Akui, yakini bahwa mungkin saja Allah menjadikan wabah ini karena kesalahan-kesalahanku. Kita, pribadi kita pasti punya kesalahan. Dan tiap-tiap kesalahan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja tiap-tiap kesalahan kita itu mendatangkan bala, mendatangkan musibah, mendatangkan bencana, sebagaimana bencana itu bisa menimpa siapa saja di sekitar kita. Kita yang berbuat salah, tapi banyak orang yang akan tertimpa dampaknya karena kesalahan kita. Maka akui, ya Allah, jangan sampai kesalahan ini, kesalahan saya, ya Allah, menjadi turunnya bencana yang begitu besar hingga orang lain semuanya terkena dampak ini. Artinya tiap-tiap manusia mengakui bahwa ini mungkin karena dosaku. Hingga keuntungannya apa? Kita pribadi masing-masing berhenti berbuat maksiat, berhenti berbuat kesalahan, minta ampun sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seluruh kampung ini, seluruh penduduk negeri ini mau istighfar, betul-betul taubat kepada Allah, maka Allah akan angkat semua musibah yang terjadi di antara hamba-hambanya para manusia. Jangankan orang Islam, hingga bala yang turun kepada orang kafir pun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terus, yang paling utama itu terus laki-laki nuduh orang lain, si anu nih penyebabnya, si anu penyebab ini. Gara-gara si anu, tidak, kembalikan pada diri kita. Yang dikatakan wadhaharul fasad fil ardi wal bar fil barri wal fil ardi wal bahri fil barri wal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah tangannya manusia. Maka akui mungkin itu ulah tangan saya, ya Allah. Kesalahan saya, ya Allah. Dosa-dosa saya, ya Allah. Hingga rusaknya semua ini, keadaan yang fatal begini mungkin karena kesalahanku, ya Allah.
Minta ampun kepada Allah, angkat tangan kita, harapkan minta kepada Allah agar Allah menyegerakan bencana ini. Jangan sampai ini semua hanya gara-gara dosaku ya Allah. Cukup timpakan kepada aku pribadi yang punya kesalahan, jangan kepada orang lain. Ini harus kita sampaikan, ini harus kita panjatkan kepada Allah, guna kita mengakui kesalahan kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimanakah sebuah musibah engkau timpakan kepada seluruh manusia, padahal yang berbuat kesalahan itu hanya satu orang. Satu orang berbuat salah, tapi dampaknya tertimpa kepada semua manusia. Maka belum sampai Allah memberikan jawaban kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, tiba-tiba Nabi Musa itu digigit semut. Nabi Musa ini nabi yang temperamental, artinya orang yang orang yang memang bawaannya tegas dan gampang menjadi orang yang marah. Sering kan dalam cerita kita dengar bahwa Nabi Musa memukul batu pecah, kalau mukul orang langsung mati. Ini kan riwayat Nabi Musa betul-betul orang yang kuat maksudnya. Kemudian satu hari Nabi Musa digigit semut. Ketika semut itu telah dipukul di kakinya, dimatikan, kemudian dia cari di mana sarangnya. Maka terlihat di samping dirinya ada sarang semut. Maka semua sarang semut diobrak-abrik sama Nabi Musa, dihancurkan. Maka turun wahyu kepada Nabi Musa, wahai Musa, bukankah semut yang menggigit engkau cuma satu semut? Kenapa harus semua rumah semut yang begitu banyak kamu hancurkan semuanya, Musa? Maka Nabi Musa terdiam. Kata Musa apa? Oh, ini jawabannya begini ya Allah. Jawabannya begini ya Allah. Artinya Allah ketika ditanya bagaimana seorang yang maksiatnya satu tapi yang lain kebagian. Karena memang ketika datang satu musibah, ya air bah itu nggak lihat-lihat siapa aja bisa kena. Seperti corona sekarang ini, ya ini antar agama, lintas kiai, lintas orang-orang pinter. Ini siapa saja bisa kena, nggak milih-milih. Jadi jangan sampai kita terpengaruh sama perkataan orang-orang menteri kayak orang miskin itu penyebabnya penyakit corona, menyebabkan orang sakitnya pada orang kaya. Mana ada orang miskin penyebab sakitnya orang kaya? Orang kaya menyebabkan sakitnya orang miskin. Kenapa? Karena mereka orang kaya yang keluar negeri. Bisa beli tiket pesawat, punya kepentingan keluar negeri, dari sono kena ketularan penyakit, dibawa pulang ke Indonesia. Orang miskin di Indonesia nggak kemana-mana. Bagaimana sih? Masa orang miskin yang disalahin kok jadinya orang miskin penyebab? Ya, ini aneh yang begini. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Barangkali ini adalah bentuk kesalahan kita, hingga Allah menimpakan musibah ini kepada banyak orang. Minta ampun. Maka ketika itu sudah bisa kita laksanakan, barulah itu namanya tawakal. Kalau nggak begitu namanya nekat. Cuci tangan enggak, bersih-bersih enggak. Tapi masih keluar rumah, kumpul-kumpul, terus tawakal kepada Allah. Ini namanya nekat. Bagaimana ada orang nanam sesuatu enggak, nyiramin enggak, pengen panen. Ini kan orang-orang aneh namanya. Disebut tawakal, di mana arah mana tawakalnya? Ini kalau sudah semuanya iya, masjid disemprot sudah, tangan disemprot sudah, doa sudah, baru tawakal. Ketika terkena musibah, memang ini takdir yang Allah jatuhkan kepada kita. Ketika sudah tahu begitu, ya nggak ada protesnya, menerima, memang sudah tulisannya. Sebelum saya lahir sudah ditulis saya akan kena corona. Kenapa? Sudah saya kerjakan semua. Bersih-bersih sudah. Doa sudah. Kok masih kena? Memang sudah ada tulisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan
Ada seorang, ini kisah-kisah hikmah. Seorang wali berjumpa dengan, ditulis dalam sebuah kitab, diceritakan bahwa seorang wali berjumpa dengan serombongan wabah. Maka serombongan wabah itu dicegah oleh wali itu. Hei wabah, mau kemanakah engkau? Saya mau ke Mesir. Dalam rangka apa ke Mesir? Saya akan diperintah Allah menimpakan wabah ini ke penduduk Mesir. Berapa korban yang akan tertimpa? Kata wabah tersebut 1000 orang. Berapa lama engkau akan di sana? 2 tahun. Ya sudah, pergilah. Pergilah wabah itu dan tertimpalah orang-orang Mesir. Wabah tersebut taun. Yang kemudian banyak orang meninggal dunia. Setelah 2 tahun, wali tadi berjumpa lagi dengan si wabah tersebut. Ditanya, hei wabah, sudah 2 tahun sampai hari ini, engkau katakan hanya 1000 orang yang akan engkau terkena virusmu, dampakmu atau penyakitmu, tapi ternyata yang telah terkena sekarang 50.000 orang. Bagaimana ini? Kata si wabah, saya diperintahkan oleh Allah hanya mendatangi 1000 orang. Maka 1000 orang lah yang saya datangi, penyakit yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya kena penyakit, sisanya kena kematian, sisanya kena dampak karena kepanikannya. Hilangnya ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang hilang tawakalnya dari arah tidak menggubris pesannya dokter hingga seenaknya sendiri. Ada yang hilang tawakalnya dari arah menghilangkan doa kepada Allah. Hanya yang penting bersih-bersih aja. Doa ditinggalkan. Maka ini juga berdampak. Jadi yang Allah tulis takdir yang mubrom, yang tidak memilih, yang memang sudah ditulis oleh Allah tanpa usaha, itu yang mati 1000 orang. Tapi ada kematian yang ditulis dengan usaha. Yang dia usahanya salah, meninggalkan usaha yang diperintahkan, meninggalkan aturan, hingga yang mati karena dampak kesalahannya itu hingga mencapai 50.000 orang. Jadi pesan yang bisa kita petik bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tawakal ketika menghadapi segala macam apapun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rukun iman kita ada iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Semua datang dari Allah. Artinya apa-apa yang tidak Allah datangkan maka tidak akan pernah kita melihatnya. Tidak akan pernah menimpa pada kita. Dan apa-apa yang telah Allah datangkan maka pasti akan datang dan menimpa kita. Kalau semua telah tertulis, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa kerjaan kita? Kerjaan kita minta kepada Allah, mana tulisan yang bagus, teruskanlah ya Allah, dan mana tulisan yang buruk, hapuskanlah ya Allah. Seperti yang telah kita pahami yang lalu-lalu, Allah berfirman dalam Al-Quran, yamhullahu may yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu zat yang mampu menetapkan sesuatu, mampu menghapus sesuatu, dan pada Allah itu ada ummul kitab, pada Allah itu ada ilmu pengetahuan. Maka semua yang tertulis, semua yang akan dihapus itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, apabila memang aku tertulis jadi orang-orang yang sakit, maka hapuslah ya Allah, gantilah dengan keadaanku menjadi orang-orang yang sehat. Jadi kita bukan diem saja dalam menerima takdir, tapi ada yang bisa kita lakukan ketika sudah tertulis semuanya. Tinggal kita minta kepada Allah, Allah merubah semua keadaan yang buruk, dan Allah meneruskan keadaan-keadaan yang baik, yang sesuai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala.